Pernahkah Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli tanah dalam kemasan, hanya untuk melihat tanaman sayur Anda layu dan mati beberapa minggu kemudian? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa mengisi bedengan terangkat hanya dengan tanah yang dibeli di toko adalah sebuah kesalahan besar? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas tuntas cara membuat bedengan terangkat atau raised bed dan rahasia besar tentang dengan apa kita harus mengisinya. Saya jamin, setelah menonton video ini, Anda akan mengetahui cara yang jauh lebih murah, lebih pintar, dan lebih subur dari yang biasa orang lakukan. Banyak yang percaya bahwa berkebun itu butuh bakat alami, padahal yang Anda butuhkan hanyalah pondasi yang tepat. Coba tulis di kolom komentar sekarang, apakah Anda tim yang langsung menanam di tanah pekarangan atau tim bedengan terangkat? Mari kita buktikan mengapa cara yang akan saya tunjukkan ini bisa mengubah total hasil panen Anda di musim depan. Sebelum kita mulai memotong kayu dan mengotori tangan kita, mari kita pahami dulu mengapa bedengan terangkat ini begitu fenomenal. Konsep menanam di atas permukaan tanah sebenarnya bukanlah hal baru. Praktik ini sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat kuno di daerah yang tanahnya sering kebanjiran atau memiliki kualitas tanah yang sangat buruk. Dengan mengangkat area tanam, mereka bisa mengontrol sepenuhnya jenis tanah, drainase, dan kelembapan. Di era modern sekarang, bedengan terangkat menjadi penyelamat bagi kita yang tinggal di perkotaan dengan lahan sempit atau tanah bekas urukan puing bangunan yang keras seperti batu. Selain itu, metode ini sangat ramah untuk punggung dan lutut kita, karena kita tidak perlu terlalu membungkuk saat merawat tanaman. Intinya, kita sedang menciptakan lingkungan buatan yang paling ideal dan sempurna bagi akar tanaman untuk bernapas dan berkembang pesat. Mari kita mulai dengan langkah pertama yang sangat krusial, yaitu memilih lokasi yang paling tepat di halaman rumah Anda. Banyak pemula berpikir bahwa mereka bisa meletakkan bedengan di mana saja, asalkan halamannya terlihat kosong. Ini adalah mitos besar yang sering membuat panen gagal total. Tanaman sayuran sangat membutuhkan sinar matahari langsung setidaknya 6 hingga 8 jam setiap hari. Jika Anda meletakkan bedengan di bawah pohon rindang, tanaman Anda akan tumbuh tinggi menjuntai tapi kurus dan tidak berbuah. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda mencoba berjemur di pantai tetapi Anda duduk di dalam tenda yang gelap. Tentu saja kulit Anda tidak akan menghitam. Begitu juga tanaman yang butuh energi matahari. Selain itu, Anda harus memikirkan akses air. Jika bedengan terlalu jauh dari keran, Anda akan merasa kelelahan hanya untuk menyiramnya. Pilih tempat yang paling terang dan dekat dengan sumber air agar pekerjaan Anda lebih mudah. Setelah menemukan lokasi yang pas, sekarang kita bahas soal ukuran bedengan. Kesalahan umum lainnya adalah membuat bedengan yang terlalu lebar. Lebar ideal untuk sebuah bedengan terangkat adalah sekitar 1,2 meter. Mengapa demikian? Karena Anda harus bisa menjangkau bagian tengah bedengan dari kedua sisi tanpa harus menginjak tanah di dalamnya. Jika Anda menginjak tanah bedengan, tanah tersebut akan menjadi padat dan merusak struktur udara yang dibutuhkan oleh akar tanaman. Bayangkan jika Anda harus meregangkan tubuh terlalu jauh hanya untuk mencabut rumput liar di tengah, punggung Anda pasti akan sakit. Untuk panjangnya, Anda bebas menentukan sesuai luas halaman, bisa 2 meter atau 3 meter. Sedangkan untuk ketinggian, usahakan minimal 30 cm agar akar sayuran memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh ke bawah tanpa menabrak tanah asli pekarangan Anda. Langkah selanjutnya adalah memilih material atau bahan pembuat dinding bedengan. Kayu adalah pilihan paling populer karena terlihat alami dan mudah dibentuk. Namun, tidak semua kayu diciptakan sama. Anda bisa menggunakan kayu jati, kayu pinus, atau kayu ulin. Pastikan Anda tidak menggunakan kayu bekas palet yang sudah dicampur dengan bahan kimia beracun, terutama jika Anda ingin menanam sayuran yang akan dikonsumsi. Bahan kimia dari kayu tersebut bisa meresap ke dalam tanah dan masuk ke tanaman Anda. Ini adalah mitos yang harus dibongkar, bahwa semua kayu bekas itu bagus untuk kebun organik. Jika Anda memiliki anggaran lebih, kayu tahan rayap adalah investasi terbaik. Namun jika anggaran terbatas,
kayu biasa pun tidak masalah, asalkan kayu tersebut alami dan tidak dicat dengan cat berbahan dasar timbal yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Tentu saja, kayu bukanlah satu-satunya pilihan yang Anda miliki. Jika Anda ingin sesuatu yang lebih tahan lama dan bergaya industrial, Anda bisa menggunakan lembaran logam bergelombang atau bata merah. Lembaran logam sangat awet dan tidak akan lapuk dimakan usia atau rayap. Namun, perlu diingat bahwa logam bisa menyerap panas matahari. Di daerah yang sangat terik, pinggiran tanah di dekat logam mungkin akan lebih cepat kering. Sementara itu, menggunakan bata atau batako bisa memberikan kesan rapi dan permanen. Keuntungannya, material ini sangat menyerap panas di siang hari dan melepaskannya perlahan di malam hari, yang sangat disukai oleh tanaman seperti paprika dan tomat. Sebagai contoh, membangun bedengan dari batako bekas sisa renovasi rumah adalah cara cerdas untuk mendaur ulang material sekaligus menghemat biaya pembuatan kebun sayur impian Anda. Sekarang, mari kita siapkan permukaan tanah yang akan ditumpangi oleh bedengan. Anda tidak perlu menggali tanah asli dalam-dalam, cukup pastikan permukaannya relatif rata. Singkirkan batu-batu besar atau semak belukar yang mengganggu. Jika di lokasi tersebut banyak ditumbuhi rumput liar yang tebal, jangan panik. Anda tidak perlu menyemprot racun rumput yang berbahaya. Cukup gunakan mesin pemotong rumput untuk memangkasnya sependek mungkin. Setelah itu, kita akan menggunakan trik rahasia untuk membunuh rumput tersebut secara alami tanpa bahan kimia. Ratakan tanah menggunakan cangkul agar bedengan yang kita letakkan nanti tidak miring. Bedengan yang miring bukan hanya tidak enak dipandang, tetapi juga akan membuat air siraman mengalir ke satu sisi saja, sehingga sebagian tanaman akan kekeringan, sementara bagian lainnya kebanjiran air setiap kali hujan turun. Tiba waktunya untuk memotong bahan sesuai ukuran yang sudah kita rencanakan. Jika Anda menggunakan kayu, pastikan Anda mengukur 2 kali sebelum memotong. Ini adalah prinsip dasar pertukangan yang akan menyelamatkan Anda dari membuang-buang material secara sia-sia. Gunakan meteran dan tandai kayu dengan pensil tebal. Gunakan gergaji mesin atau gergaji tangan untuk memotong kayu tersebut menjadi potongan-potongan dinding dan tiang penyangga sudut. Potong 4 balok kayu pendek yang akan berfungsi sebagai tiang di setiap sudut dalam bedengan. Tiang ini sangat penting agar dinding kayu memiliki tempat untuk dibaut dengan kuat. Bayangkan merakit sebuah meja. Anda pasti butuh kaki-kaki meja agar papannya bisa berdiri kokoh. Begitu juga dengan dinding bedengan ini. Sudut yang kuat adalah kunci agar tanah di dalamnya tidak jebol keluar saat tersiram air hujan yang lebat. Proses perakitan adalah bagian yang paling menyenangkan dari pembuatan bedengan ini. Tempatkan potongan kayu di atas tanah yang datar, lalu tempelkan ujung papan ke tiang penyangga sudut. Sebelum memasukkan sekrup, sangat disarankan untuk mengebor lubang pancingan kecil terlebih dahulu menggunakan mesin bor. Mengapa ini penting? Jika Anda langsung memasang sekrup besar ke ujung papan kayu yang kering, kayu tersebut bisa retak atau terbelah 2. Gunakan sekrup khusus kayu yang tahan karat, karena bedengan ini akan selalu terkena air dan cuaca lembab. Pasang sekrup di setiap sudut bawah dan atas agar sambungan benar-benar terkunci rapat. Kerjakan satu sisi demi satu sisi sampai terbentuk kotak persegi panjang yang kokoh. Jika Anda mengerjakannya sendiri, Anda bisa menggunakan balok bantuan untuk menahan papan agar tetap tegak lurus saat Anda memutar sekrupnya dalam-dalam. Ada satu langkah perakitan yang sering dilupakan oleh para pemula, yaitu memberikan penguatan tambahan atau penyangga tengah. Jika bedengan Anda memiliki panjang lebih dari 2 meter, tekanan dari tanah basah di dalamnya akan sangat berat. Tanpa penyangga tengah, dinding kayu yang panjang tersebut lambat laun akan melengkung keluar, melar, dan pada akhirnya bisa patah. Untuk mencegah bencana ini, pasanglah satu batang kayu melintang di bagian tengah bedengan yang menghubungkan sisi kiri dan sisi kanan. Kayu ini berfungsi sebagai sabuk pengaman yang menahan dinding agar tetap lurus. Ilustrasinya seperti orang yang menggunakan ikat pinggang saat mengangkat beban berat agar perutnya tidak tertekan berlebihan. Dengan penyangga tambahan ini, bedengan kayu Anda akan tetap terlihat lurus, rapi, dan kokoh meskipun sudah menahan bertonton tanah basah selama bertahun-tahun lamanya.
Banyak orang bertanya, apakah bagian dalam kayu perlu dilapisi plastik atau pelindung lainnya? Ini adalah perdebatan yang cukup panjang di kalangan pekebun. Jika Anda ingin kayu Anda awet bertahun-tahun dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah basah, melapisinya adalah ide yang bagus. Namun, jangan pernah menggunakan plastik hitam tebal yang tidak berpori menutupi seluruh bagian bawah bedengan. Itu akan membuat air menggenang dan akar tanaman membusuk. Sebaiknya, gunakan plastik tebal hanya untuk melapisi bagian dinding dalam kayunya saja. Biarkan bagian dasarnya tetap terbuka ke tanah. Atau, Anda bisa memaku jaring penahan gulma di bagian dalam dinding. Ini memastikan air tetap bisa mengalir keluar ke bawah tanah. Tetapi kayu Anda terlindungi dari pembusukan yang terlalu cepat. Trik sederhana ini bisa memperpanjang umur bedengan kayu Anda hingga 2 kali lipat lebih lama. Sekarang kotak bedengan Anda sudah selesai dirakit. Angkat dan letakkan kotak tersebut di posisi yang sudah kita siapkan tadi. Langkah yang sangat krusial di sini adalah memastikan kotak tersebut berdiri dengan rata. Gunakan alat pengukur tingkat kerataan air atau water pass. Letakkan alat tersebut di atas papan kayu dinding. Jika gelembung air tidak berada di tengah, berarti tanah di bawahnya masih miring. Gali sedikit tanah di bagian sudut yang terlalu tinggi atau tambahkan tanah di sudut yang terlalu rendah. Jangan pernah mengabaikan langkah ini. Bedengan yang miring akan menyiksa tanaman Anda, karena saat Anda menyiram, semua air dan nutrisi pupuk akan berkumpul dan mengalir ke sudut yang paling rendah. Akibatnya, tanaman di sudut tinggi akan mati kekeringan, sedangkan tanaman di sudut rendah akan mati karena akarnya terendam genangan air yang tidak bisa mengalir. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling rahasia dan paling ditunggu, yaitu cara mengisinya. Jika tinggi bedengan Anda sekitar 40 cm, mengisinya penuh dengan tanah kemasan akan membuat dompet Anda menangis. Mari kita gunakan metode Jerman kuno yang luar biasa, yang dikenal dengan nama metode Hugelkultur. Pada dasarnya, kita akan meniru proses terbentuknya tanah subur di lantai hutan yang alami. Alih-alih menggunakan tanah 100%, kita akan membangun struktur berlapis dari bahan organik yang ukurannya semakin lama semakin kecil ke atas. Metode ini tidak hanya akan menghemat biaya tanah Anda secara drastis, tetapi material di dalamnya akan terus membusuk dan memberikan nutrisi gratis bagi tanaman Anda selama bertahun-tahun. Ini adalah rahasia terbesar para ahli kebun organik yang jarang diketahui oleh orang awam yang baru mulai berkebun. Lapisan pertama. Letakkan potongan kardus tebal tanpa lakban di dasar bedengan, menutupi rumput atau tanah asli sepenuhnya. Kardus ini akan membunuh rumput liar di bawahnya dan mengundang cacing tanah untuk datang merayap naik. Setelah itu, masukkan potongan kayu gelondongan yang besar, dahan pohon bekas tebangan, atau ranting-ranting tebal sebagai dasar utamanya. Jangan gunakan kayu beracun atau kayu yang sudah diobati bahan kimia. Kayu-kayu besar ini akan bertindak seperti spons raksasa di dasar bedengan Anda. Saat musim hujan, kayu ini akan menyerap air dalam jumlah yang sangat banyak. Dan saat musim kemarau tiba, kayu basah ini akan perlahan-lahan melepaskan kelembapan ke atas, tepat ke akar tanaman sayuran Anda. Dengan fondasi kayu ini, Anda tidak perlu menyiram bedengan setiap hari, karena cadangan air alami sudah tersimpan rapi di bagian paling bawah. Setelah kayu-kayu besar tertata di dasar, sekarang kita buat lapisan kedua. Isi celah-celah kosong di antara kayu gelondongan tersebut dengan ranting-ranting kecil, daun kering, dan serpihan kayu. Tujuannya adalah untuk mengisi ruang udara yang terlalu besar agar nanti bedengan Anda tidak ambles terlalu dalam secara tiba-tiba. Ranting-ranting kecil ini akan membusuk jauh lebih cepat daripada kayu gelondongan besar. Saat mereka mulai terurai, mereka akan menciptakan jaringan jamur atau miselium yang sangat sehat bagi struktur ekosistem bedengan. Bayangkan Anda sedang menyusun makanan dengan berbagai tingkat tekstur yang berbeda untuk mikroba tanah. Daun kering yang Anda sapu di halaman rumah sekarang tidak perlu dibakar lagi, karena daun-daun coklat tersebut adalah sumber unsur karbon yang luar biasa kaya untuk membangun kompos di dalam dasar bedengan terangkat Anda. Lapisan ketiga adalah waktunya memasukkan unsur hijau yang kaya akan nitrogen.
Karbon dari kayu dan daun kering membutuhkan pasangan nitrogen agar proses pembusukan menjadi panas dan cepat. Anda bisa memasukkan potongan rumput hijau segar hasil sisa pangkasan halaman, sisa sayuran dapur, atau bahkan ampas kopi yang sudah tidak terpakai. Taburkan bahan-bahan hijau ini di atas lapisan dahan dan daun kering tadi. Campuran antara material coklat dan material hijau ini adalah resep sempurna untuk membuat pabrik pupuk alami di bawah kaki tanaman Anda. Sebagai contoh, sisa kulit pisang, kulit wortel, atau daun bayam yang tidak terpakai akan segera diurai oleh bakteri baik dan cacing tanah. Ini adalah cara terhebat untuk mengubah limbah rumah tangga menjadi emas hitam yang akan menyuburkan tanaman tomat dan cabai Anda nantinya dengan sangat luar biasa cepat. Di lapisan keempat, kita mulai memasukkan unsur tanah. Tambahkan lapisan kompos yang sudah matang di atas tumpukan bahan organik tadi. Kompos adalah mesin pendorong utama yang akan memastikan tanaman Anda mendapatkan nutrisi instan begitu akar mereka mulai tumbuh menembus ke bawah. Anda bisa membeli kompos berkualitas dari toko pertanian lokal atau menggunakan kompos buatan sendiri. Kompos yang baik harus berwarna sangat gelap, berbau harum seperti tanah hutan setelah hujan, dan teksturnya hancur saat digenggam. Jangan pelit di lapisan kompos ini, karena inilah sumber makanan utama untuk 3 bulan pertama pertumbuhan tanaman sayur Anda. Mitosnya adalah tanaman butuh pupuk kimia yang mahal untuk berbuah lebat. Faktanya, kompos alami yang penuh dengan kehidupan mikroorganisme jauh lebih unggul karena dia memperbaiki struktur tanah, bukan sekedar memberi nutrisi sesaat saja. Lapisan kelima, atau lapisan teratas, adalah zona penanaman. Ini adalah tempat di mana benih akan berkecambah dan akar muda mulai merambat. Lapisan atas ini harus setebal minimal 15 hingga 20 cm. Gunakan campuran tanah kebun yang gembur. Karena akar tanaman muda sangat halus, tanah di bagian atas ini tidak boleh mengandung gumpalan batu atau potongan kayu besar. Kita ingin menciptakan tekstur tanah yang sangat ringan seperti kapas. Akar butuh oksigen untuk bernapas, sama seperti manusia. Jika tanah terlalu padat dan lengket seperti tanah liat merah, akar akan kesulitan menembusnya dan tanaman akan menjadi kerdil. Campuran tanah berkualitas tinggi di lapisan teratas inilah yang sering dijual di toko dengan harga mahal. Tetapi dengan metode pengisian berlapis ini, kita hanya membutuhkan campuran tanah mahal ini untuk 1/4 bagian paling atas bedengan saja. Untuk membuat lapisan tanah atas ini menjadi sangat sempurna, Anda perlu menambahkan bahan penyempurna seperti perlit atau sekam bakar. Perlit adalah batuan vulkanik putih kecil yang luar biasa ajaib. Dia berfungsi seperti jutaan bola berongga kecil di dalam tanah yang mencegah tanah menjadi keras dan memadat saat disiram air terus-menerus. Jika Anda sulit menemukan perlit, sekam padi bakar atau bubuk sabut kelapa yang biasa disebut kokopit adalah alternatif lokal yang sangat murah dan efektif. Campurkan bahan-bahan tersebut ke dalam lapisan atas tanah Anda. Jika Anda mengambil segenggam campuran tanah ini, meremasnya dengan kuat, dan kemudian membuka telapak tangan Anda, tanah tersebut harus mudah hancur kembali dengan satu sentuhan ringan jari Anda. Itulah indikator bahwa tanah tersebut memiliki drainase yang luar biasa baik dan sangat siap untuk ditanami bibit unggul. Setelah bedengan Anda terisi penuh hingga hampir menyentuh bibir kayu atas, jangan langsung menanam benih di hari yang sama. Ini adalah kesalahan yang sangat sering dilakukan orang yang tidak sabaran. Karena di bawah tanah itu terdapat lapisan kayu, daun, dan rumput yang berongga, tumpukan material tersebut butuh waktu untuk mengendap. Siram seluruh bedengan dengan air bersih sampai basah kuyup. Anda akan melihat permukaan tanah mulai turun perlahan-lahan seiring air yang mengisi rongga-rongga udara di bawah sana. Biarkan bedengan ini istirahat setidaknya selama beberapa hari atau 1 minggu. Setelah tanahnya ambles dan stabil, Anda bisa menambahkan sedikit lagi tanah campuran di atasnya untuk meratakannya kembali. Proses penyiraman awal ini juga berguna untuk memicu aktivitas bakteri di dalam kompos agar segera bekerja menguraikan bahan organik yang telah kita susun berlapis-lapis tadi. Sekarang bedengan Anda sudah sangat siap tempur. Pertanyaan berikutnya adalah,
Apa yang sebaiknya kita tanam pertama kali? Untuk bedengan yang baru saja dibangun, saya sangat merekomendasikan menanam tanaman yang tumbuh cepat untuk memberikan Anda motivasi awal yang menyenangkan. Sayuran seperti lobak, bayam, kangkung darat, atau selada hijau adalah pilihan yang spektakuler. Mereka hanya butuh waktu sekitar 30–40 hari untuk bisa dipanen. Anda juga bisa mempraktikkan teknik tumpang sari. Misalnya, tanam tomat yang menjulang tinggi di bagian belakang, lalu tanam tanaman kemangi di dekatnya. Bau tajam dari kemangi akan mengusir serangga hama yang biasanya menyerang tomat. Menanam sayuran yang berbeda dalam satu bedengan yang sama akan membingungkan hama perusak dan menjaga keseimbangan nutrisi di dalam tanah buatan yang baru kita ciptakan ini. Langkah terakhir namun tidak kalah penting adalah memasang mulsa di permukaan tanah yang kosong. Setelah bibit sayuran Anda ditanam, tutupi tanah di sekitarnya dengan jerami kering, daun kering yang sudah hancur, atau potongan rumput kering. Mulsa ini ibarat payung pelindung bagi tanah Anda. Di bawah terik matahari siang, mulsa akan mencegah air tanah menguap terlalu cepat, sehingga Anda tidak perlu terus-menerus menyiram kebun. Selain itu, lapisan pelindung ini akan mencegah spora penyakit yang ada di tanah memercik ke daun tanaman saat hujan turun deras. Membiarkan permukaan tanah telanjang tersengat matahari adalah sebuah dosa besar dalam dunia berkebun. Dengan memberikan selimut organik di atasnya, mikroba di lapisan atas tanah akan terus bekerja optimal tanpa takut kepanasan, dan tanaman Anda akan meresponsnya dengan tumbuh hijau, rimbun, dan berbuah sangat lebat. Siapa sangka, rahasia terbesar dari bedengan terangkat yang subur justru tersembunyi di bawah permukaan tanahnya. Penurunan tanah atau amblesnya permukaan tanah yang mungkin akan Anda lihat beberapa bulan ke depan bukanlah sebuah kegagalan, melainkan bukti nyata bahwa kayu gelondongan dan ranting di dasar bedengan Anda sedang berubah menjadi kompos yang super bernutrisi. Inilah putaran alam yang kita ciptakan sendiri. Jadi, kita telah belajar bahwa menempatkan bedengan di lokasi yang kaya sinar matahari, merakit kayunya dengan pondasi yang kuat, dan mengisi bagian bawahnya dengan metode pelapisan material organik adalah kunci dari kebun sayur impian tanpa harus mengeluarkan biaya selangit untuk membeli tanah. Sekarang, Anda sudah siap untuk mulai berkebun seperti seorang profesional. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Tolong bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol subscribe, berikan like pada video ini, dan tinggalkan komentar Anda. Saya ingin tahu, sayuran atau buah apa yang menjadi target utama untuk ditanam di bedengan baru Anda nantinya? Mari berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berkebun selanjutnya.